perkembangan oligarki kita ini progresif ya, meningkat sejak dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan kemudian reformasi ini sudah boleh dibilang tidak bisa lagi dikontrol ya, sangat progresif. Sangat progresif sehingga kemudian lembaga-lembaga yang diharapkan mampu mengontrolnya juga tidak berdaya apa-apa karena sudah menjadi bahagian dari pelumpuhan yang dilakukan oleh apa itu oleh oligark gitu ya. Yang pertama, yang kedua, oligarki kita itu berlapis-lapis ya. Ada oligarki di tingkat partai, ada oligarki politik di tingkat koalisi, dan kemudian ada oligarki di antara eksekutif puncak, eksekutif pemerintah dengan legislatif. Ada juga oligarki yang melibatkan trading ya, tukar menukar dengan trias, dengan salah satu cabang trias politika lain yaitu MK, misalnya Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Itu sangat visi, itu istilah, kalau istilah Pak Tamrin itu visi. Kenapa boleh dibilang hampir seluruh judicial review mengenai TWK KPK itu ditolak ya di MK, itu visi ya, visi sekali. Kalau menurut saya ini karena adanya proses trading, tadi sudah disebutkan bagaimana perubahan undang-undang mengenai MK itu hanya berlangsung beberapa hari ya, sementara yang lain itu jalur lambat. Jadi itu yang kedua ya. Jadi berlapis-lapis, itu baru di tingkat nasional. Kemudian oligarki itu juga menyebar ke tingkat lokal ya, provinsi dan daerah. Ya, kita melihat itu oligarki itu. Jadi oligarki itu ada, makanya kemudian kita bisa melihat itu bagaimana kekuatan-kekuatan politik yang kemudian berkombinasi dengan oligarki bisnis dan oligarki finansial, bisnis finansial, yang bisa juga disebut sebagai oligark cukong ya. Kalau dulu disebut cukong, mungkin sekarang istilah cukong tidak terlalu terkenal ya, tidak terlalu populer lah ya. Nah jadi oligarkinya berlapis-lapis ya. Nah, kenapa, apa sih sebabnya? Kenapa oligarki kita itu begitu kuat ya, begitu menyebar, progresif, sehingga kemudian kayaknya sih susah untuk mengatasinya ya. Saya kira yang pertama, kalau dibandingkan dengan zaman Bung Karno, Soekarno, Presiden pertama Orde Lama ya, saya kira pada waktu itu agenda-agenda kita itu, pertama politiknya mungkin belum terkonsolidasi ya. Memang partai juga banyak, demokrasi liberal, tapi partai politik zaman dulu itu beda dengan sekarang. Situasi politiknya juga beda, situasi ekonominya juga beda. Masyarakat juga mungkin rata-rata masih miskin, dan kemudian mungkin orientasi materialnya tidak setinggi mungkin zaman Orde Baru dan zaman apalagi sekarang ya. Sehingga memang sudah ada tentu saja orang-orang kaya pada zaman Soekarno, tapi tidak muncul menjadi kekuatan oligarki bisnis dan finansial yang kuat ya. Baru kemudian mulai muncul pada masa Pak Harto, Orde Baru. Orde Baru itu kita melihat oligarki politik itu menguat, kuat sekali, tapi tidak terpencar seperti sekarang, yaitu menguat dalam pengertian sentralisasi kekuasaan ada pada Soeharto ya, begitu kuat, yang didukung oleh militer ya, tapi kemudian kekuasaannya tidak terpencar, tidak mengalami dispersal seperti sekarang, tidak mengalami keterpencaran ya, karena dari sudut partai politik itu hanya ada hanya tiga saja, dan ketiga-tiganya itu dalam proses suksesinya kepemimpinannya ditentukan oleh Pak Harto, jelas itu ya, dan mereka itu mendapatkan fasilitas dari negara. Nah, jadi kalau saya berargumen oligarki memang sudah mulai muncul ya pada masa Soeharto, tapi kita tahulah Soeharto juga punya kaitan-kaitan dengan dunia bisnis, dengan Lim Swee Lyong dan sebagainya, yang pernah dikaji oleh siapa itu, wartawan Tempo yang saya lupa namanya, yang sudah almarhum itu, sudah meninggal tuh, yang heboh, mungkin Pak Tamrin ingat tuh.
siapa namanya itu. Tapi beda dengan sekarang ya, dengan masa reformasi. Jadi masa reformasi ini oligark itu mengalami eksplosi ya. Pertama karena fragmentasi politik ya. Fragmentasi politik banyak sekali, dan partai-partai politik itu memerlukan finance, memerlukan pendanaan. Ya, mereka tidak bisa bergerak kecuali dengan dukungan finansial, dan mereka ini kemudian tentu saja kalau orang partai politik murni itu pada awalnya yang memang bukanlah orang yang kaya, mungkin sebagian besarnya adalah orang miskin ya. Jadi ada eksplosi karena sistem politik yang mengalami fragmentasi itu ya, fragmentasi yang luas. Masing-masing partai politik itu ingin mendapatkan dukungan dari konstituen, dari pemilih, maka kemudian merajalelalah politik uang ya. Nah, siapa yang menyediakan dana untuk itu? Disinilah kemudian muncul itu tadi di tingkat nasional oligark atau oligarki finansial dan bisnis itu yang mendanai ya. Dan itu selalu beredar ya. Kita tidak pernah dapat laporan ya, karena sistem finance of partai politik itu kan tidak pernah diumumkan sebenar-benarnya, hanya sedikit-sedikit saja ya kan. Dan dalam kaitan itulah maka kita melihat apapun proses politik yang terjadi sejak katakanlah mulai pemilu 99, 2004 ya, kemudian ada pilkada setelah itu, pemilu presiden langsung ya, pemilihan presiden secara langsung, ini semua melibatkan kebutuhan keuangan finansial yang semakin besar. Nah, disitulah kemudian itu tadi peluang-peluang semakin besar bagi kemunculan dan menguatnya oligarki bisnis dan finansial itu yang menyuplai dana untuk kepentingan-kepentingan yang nanti memang harus dibayar, harus diberikan ganjaran atau ganti oleh penguasa-penguasa politik yang mendapatkan kekuasaan melalui pemilu itu. Dan oleh karena itu tidak heran apa yang diungkapkan oleh Mbak Asvina tadi, proses legislasi ya kan, itu sebetulnya proses legislasi yang memang direkayasa sedemikian rupa dalam rangka menguntungkan, dalam rangka menjaga ataupun memelihara dan memajukan kepentingan oligark, baik oligarki politik maupun juga oligarki bisnis ya. Itu mulai sejak dari perubahan undang-undang KPK, pelemahan KPK ya kan. Kenapa KPK perlu dilemahkan? Karena ini mengganggu ya, bikin ribet, kalau istilahnya itu mengganggu investasi lah kira-kira begitu. Nah, lagi-lagi ini kaitannya dengan oligark finansial dan bisnis itu. Kemudian perubahan undang-undang minerba, perubahan undang-undang juga kemudian pengajuan omnibus law ya menjadi undang-undang cipta tadi yang sudah dibahas oleh Mbak Asvinawati itu. Jadi proses legislasi itu adalah bahagian dari upaya untuk memperkuat oligark politik dan oligark bisnis itu. Yang sekali lagi di dalam makalah saya itu disebut didukung oleh lembaga yudikatif. Jadi ada trading yang tadi saya sebut itu. Memang tentu saja berbeda. Sekarang ini sebetulnya kalau saya cek gitu, negara-negara oligarki itu berapa banyak sih? Ya ada 11 yang disebut itu, Cina, Rusia, Turki, Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, dan Korea Utara, Venezuela, Ukraina, Zimbabwe, dan Amerika Serikat ya. Jadi oligarki politik dengan oligarki bisnis itu tercipta melalui hubungan dan persekongkolan di antara oligarki politik dengan oligarki finansial. Kalau di Amerika ya private companies ataupun kapitalisme, private capitalism. Kalau di Cina mungkin state capitalism ya yang bermain di situ ya. Walaupun tentu juga melalui partai ya. Nah,
Itu. Jadi, nah kalau tadi argumen saya Pak tadi itu, oligarki itu terbentuk bukan hanya di tingkat nasional, bahkan oligarki nasional itu juga punya kaki tangan ke bawah. Super rich di tingkat nasional atau the rich di tingkat lokal itu tumbuh dengan sangat pesat pada masa pasca reformasi karena fragmentasi politik yang berkelanjutan terus-menerus, apalagi dengan otonomi daerah. Ya. Pilkada misalnya itu kemudian membuat peran kekuatan oligarki bisnis itu semakin terus menguat. Ya. Saya misalnya mencatat dari berbagai sumber untuk menjadi caleg DPRD kota atau kabupaten itu 500 juta sampai 1 miliar. Untuk DPRD provinsi itu bisa 1 sampai 2 miliar. Juga tergantung dari luas daerahnya ya. Tapi ya sekitar itulah. Caleg DPR RI 1 miliar sampai 2 miliar. Calon bupati 10 M sampai 30 M. Dan calon gubernur 30 M sampai 100 M. Calon presiden sekitar 5 triliun sampai 20 triliun, ya, 20 T. Saya nggak tahu dari apa calon-calon yang disebut top of the mind itu yang selalu disurvei itu, mereka punya kekayaan nggak sampai 5 triliun atau 20 triliun itu punya nggak itu? Orang seperti Ganjar Pranowo atau siapa itu, mungkin Prabowo punya kali ya, tapi Anies Baswedan atau Ridwan Kamil apa punya uang triliunan seperti ini. Nah, ini kan menjadi, tapi faktanya memang seperti itu. Ya. Pengeluaran untuk kepentingan politik, untuk pemilu itu semakin lama semakin mahal. Ya. Semakin mahal. Kalau di Amerika misalnya, ya perusahaan-perusahaan itu bisa memberikan sumbangan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang lebih ketat. Ya, beda dengan di Indonesia ya. Kalau oligark bisnis itu memberikan sumbangan tidak bisa dilacak oleh, saya nggak tahu apakah PPATK misalnya bisa melacak itu. Ya. Mungkin tak bisa ya mengikuti kemana uang itu pergi gitu ya. Nah, tapi kan mereka juga mungkin berhitung dengan resiko-resiko politik yang ada gitu. Kira-kira begitu deh. Jadi kalau dilihat seperti itu, ini gambarannya memang suram ya. Suram ini, oligarkinya progresif terus, kemudian didukung oleh proses legislasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal, perda di tingkat provinsi dan perda di tingkat kota dan kabupaten itu juga dikendalikan oleh para oligark politik dan oligark bisnis ini. Karena oligark politik ini juga sekaligus menjadi oligark bisnis. Tadi sudah disebut sekitar 60% anggota DPRD itu adalah pebisnis, ya kan? Ya, jadi gimana itu? Oleh karena itulah maka kemudian muncul skeptisisme, apalagi seperti yang sering dikatakan oleh Pak Tamrin, kemunculan oligarki itu sudah seperti iron law of oligarki. Oligarki, hukum besi oligarki ya. Di dalam makalah saya bagian akhir itu disebut ya bahwa kemunculan oligarki itu tidak bisa dibendung. Itu kayak sudah kalau bahasa Islamnya itu sudah seperti sunatullah. Sunatullah itu seperti hukum alam pasti muncul ya kan. Nah tapi juga di banyak yang skeptis itu ya ini kan teori iron law of oligarki itu oleh Robert Michel, seorang Jerman Italian American of German and Italian origins, dalam bukunya Political Parties, bahwa oligarki itu adalah kekuasaan oleh elit terbatas, atau oligarki adalah hukum besi yang tidak terelakkan dalam negara atau organisasi demokrasi sebagai keharusan taktis dan teknis. Jadi ini kalau hukum besinya bilang begitu. Oleh karena itu baik partai dan bahkan mungkin organisasi yang menekankan kesetaraan sama rasa misalnya seperti buruh misalnya, itu juga pada akhirnya dikuasai oleh oligarki ya, yang menguasai massa buruh itu sendiri. Nah, tapi kemudian teori tentang ini sudah banyak dibantah juga. Teori hukum besi oligarki itu antara lain Seymour Martin Lipset itu yang
menurut dia bisa kecenderungan atau gejala oligarki itu bisa diantisipasi dan bisa dicegah sejak dari masa awal ya, sejak dari awal sebuah organisasi, sebuah lembaga itu berkembang dan juga bisa diantisipasi dan dicegah melalui suksesi kepemimpinan ya, suksesi kepemimpinan yang ada di dalam organisasi itu ya, dengan menciptakan kontrol dan keseimbangan yang ketat dan juga sekaligus peningkatan kesejahteraan para anggota itu secara lebih merata ya. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Martin Lipset. Tapi selain itu ada juga yang mengusulkan itu yang saya kutip di dalam makalah saya itu, yaitu dari siapa itu, dari Three Solution to the Oligarchy oleh Teach Out dan Kelly Nuxol. Menurut dia ada 3. Yang pertama, perlu perubahan undang-undang pemilu, khususnya yang menurut saya dengan meminjam teori dia mengenai perubahan undang-undang pemilu dalam konteks Indonesia, perlu perubahan misalnya mengenai ambang batas parlemen, parliamentary threshold itu harus diubah. Karena itu menjadi salah satu sumber dagangan juga, ya, trading juga. Ambang batas parlemen, bukan batas parlemen itu, ambang batas presidensial ya, presidential threshold. Jadi ini harus diubah, disesuaikan. Nah, yang kedua, perlu peninjauan ulang mengenai pilkada dalam konteks Indonesia, mengenai pilkada dengan kembali melakukan pemilihan melalui lembaga perwakilan ya, melalui DPRD misalnya. Itu mungkin mengurangi pembiayaan yang memperkecil peluang bagi oligark bisnis untuk menguasai para elit politik ini. Walaupun tentu saja oligark bisnis ini sangat sangat smart lah, sangat pintar dan sekaligus juga licik dalam menguasai elit politik ya, elit politik partai, DPR dan lain sebagainya itu. Nah, yang ketiga, perlu pengaturan dan penegakan hukum tegas tentang pendanaan partai. Itu yang tadi sudah saya singgung. Ini kan tidak terkontrol sama sekali ya. Padahal biayanya jelas lebih mahal, tapi yang dilaporkan tidak sesuai sama sekali. Nah, oleh karena itu saya selain itu juga mengusulkan bahwa masyarakat kita perlu memobilisasi masyarakat sipil, walaupun ini juga bukan suatu hal yang mudah ya. Mobilisasi masyarakat sipil dalam masa sekarang ini, masyarakat sipil mengalami marginalisasi ya. Civil society kita itu mengalami marginalisasi, tapi bukan tidak bisa melakukan melakukan sesuatu. Yang terakhir itu Pak Tamrin, yang contoh efektif masyarakat sipil itu adalah memprotes itu harga PCR itu loh Pak, yang tadinya 2 juta sampai 4 juta, akhirnya turun jadi 300 juta kan, karena protes sangat kencang, orang menulis berbagai macam petisi ya kan. Pilot-pilot di Bali demo, dan juga karyawan-karyawan yang ada di bandara itu demo semua. Enggak demo sih, tapi memprotes rame-rame ya. Jadi masih cukup efektif ya. Tinggal mungkin bagaimana menggerakkannya ya kan. Kita harus mencari orang-orang, tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan ya kan. Mungkin kalau cuma kita ini yang kerjanya cuma webinar ya, itu mungkin nggak bisa menggerakkan itu orang untuk bisa memprotes atau melakukan upaya-upaya untuk mengubah keadaan ya. Jadi, tapi saya masih optimis lah bahwa masyarakat sipil kita ini masih bisa ya, bisa digerakkan, ya, bisa lebih asertif dalam melakukan berbagai upaya untuk mengontrol oligarki. Kan kita juga dengar itu kan Pak Tamrin, bahwa perusahaan PCR itu kan 10 ya yang mendominasi itu. Jadi oligarki farmasi itu 10. Okay. Dari 10 itu hanya 2 yang Indonesia, punya Indonesia. 8-nya punya RRC, bayangkan itu. Nah, kan satu kalimat terakhir. Saya pinjol itu loh Pak, heboh-heboh pinjol itu. 3 orang ditangkap di Kalimantan, di Pontianak, salah satunya itu
yang mengedarkan pinjol itu dan kemudian memungut pinjol itu menjadi debt collector itu adalah warga negara asing dari RRC. Bayangkan itu. Ya. Jadi inilah saya kira masalah yang kita hadapi sekarang ini.